Selamat malam semuanya yang berada di Indonesia ataupun di mana saja. Saya Tati Aprilia dari Belanda akan me- memberikan pelajaran bahasa Belanda semuanya yang berada ke-10. di Sebelum itu, Indonesia ataupun saya di mana saja. ucapkan Terima kasih kepada Radio Gebuminang yang telah menjadi sponsor tetap kita untuk menayangkan acara-acara yang dilakukan oleh Mandi Minang Mancanegara dengan eh, perkataannya basatu dalam satu kato, basamo dalam satu kato, kurang lebih begitu, maaf mohon. Sebelum itu saya akan sedikit memohon doa dalam hati saja agar acara ini diberi kelancaran, kemudahan, dan bisa dipahami oleh para pendengar. Eh, Sekarang saya akan membuka materi yang akan kita pelajari malam ini. Oke, apakah ini bisa dilihat? Manesas, apakah ini sudah dilihat? Nog niet, Nog mevrouw. niet. Oh, dan ga ik heel eventjes proberen. Dus even uitzetten. Is altijd zo, hè? Oké. Hallo? Nog Mhm. niet. Nog Je niet, ja. moet Ja, ik ga, share screen ja, yang biru, yang hijau. dit. Ah ja, oké, sudah. Nu al, oké. Dan gelukkig wel. Gelukkig, maar ik zie het niet. Tapi saya tidak Ja. melihatnya. Oh, Hah? oh, wat jammer. Wat yang, Ik ya, kan ziet oh, ik kan je een mas. Oké. pemandangan Ja, oh, maar niet met mijn scherm. Oh, gunung oké. en padi sawah. Oh, oké. Dan ga ik nog een keertje doen. Zo even had ik dat gedaan. Het is nu weer niet. Oké. Nog een Nah, keertje ini doen, sudah ya. kelihatan belajar Sudah kelihatan. bahasa Ah, Belanda. oké. Ya. Insya Allah. Oke. Oke. Kita mulai dengan menyapa dalam bahasa Belanda secara sungguhan. Tadi dalam bahasa Indonesia. Goedenavond, goedemorgen, goedemiddag allemaal. Fijn om jullie weer te zien. Saya ucapkan bismillah dan sholawat. Dan bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilmi warzuqni fahma amin. Ehm, Vandaag, onze thema is meer over herhalingen van lesstoffen. Vandaag, hari ini, tema kita kebanyakannya adalah mengenai herhalingen. Herhalingen itu adalah ulangan pelajaran yang telah kita pelajari. Tetapi saya mulai dulu dengan sedikit lagu ini, mudah-mudahan bisa didengar. Bisa kedengaran nggak? Goedemorgen allemaal. Oké, dat kan. Hebben jullie lekker geslapen? Goedemorgen allemaal. Wat fijn dat jullie hier zijn. Goedemorgen allemaal. Hebben jullie lekker geslapen? Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie hier zijn. Oke, itu singkat. Adalah lagu mengenai biasanya kan kita kalau belajar ini pagi, saya sulit untuk mencari lagu yang sesuai. Tapi inilah kita kalau kita belajar mulai dari pagi. Teksnya sudah saya tuliskan. Ini Goedemorgen allemaal. Selamat pagi semuanya. Coba Mandesas boleh dibaca. Bisa berkenan untuk membaca ini. Oke, silahkan. Goedemorgen allemaal. Hebben jullie lekker geslapen? Goed zo. Terus?
Wat fijn dat jullie er zijn. Goed zo. Goedemorgen allemaal. Nog één. Deze. Wat fijn dat jullie er Wat zijn. fijn Ore. dat jullie er zijn. Wat een mooie stem. Maksudnya bagus suaranya. Klankler. Oke. Jadi itu kita mulai dengan perasaan gembira menyambut pagi hari untuk belajar. Ini spesial telah dibuka oleh Mandesas dengan suaranya yang merdu. Oke. Jadi ini adalah struktur Hebben Jullie Lekker Geslapen yang kita bahas minggu lalu. Seperti misalnya saya tulis di bawah ini. Kalau untuk ik heb lekker geslapen. Berarti apa? Saya tidur nyenyak. Lekker di sini biasa untuk makan, tapi kalau tidur apa namanya nyenyak ya bahasa Indonesia, bukan saya tidur enak ya. Jadi nyenyak artinya. Bagaimana kalau misalnya hey, apa di sini? Ada yang tahu kalau untuk hey kata kerjanya? Kalau ik heb, jij hebt en hij? Hif. Hij is Heeft. itu heeft, Heeft, betul. Heeft. Goed zo. Heeft. Heeft lekker geslapen. Jadi semuanya selebihnya tetap ya, yang berubah itu ini adalah kata kerjanya yang ini ya. Yang ini katanya karena mereka mempunyai hak yang masing-masing ya. Jadi itu sudah. Sedangkan yang ini ya keslapannya tidak berubah. Jadi dalam bentuk sudah atau dalam bahasa past perfect yaitu apa namanya hubungan antara dua kata kerja. Kata kerja yang kita pergunakan di sini adalah infinitifnya haben dengan kata kerja yang membantunya dalam bentuk kata kerja yang ketiga yaitu kalau tidur keslapen, kalau makan apa Mande atau siapa yang bisa membantu? Kalau makan Eten. gegeten. Gegeten. Kalau misal gegeten. Kalau misalnya sudah mandi sudah belajar ini agak susah ya. Gestudeerd. Gestudeerd. Saya tulis ya di sini. Saya studeer. Ik heb gestudeerd. Nah, ini kata kerjanya apa? Studeren. Studeren. Ik studeer, ik studeer atau sering juga disebut dengan ik leer dari kata kerja leren ya. Ik studeer Nederlands. Saya belajar bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Ya. Oke, kalau kita ini sekarang kita nih lagi belajarnya saat ini. Nah, kalau kita bilang saya sudah belajar bahasa Belanda kemarin, misalnya Kak Gimar, pokoknya yang disebutkan kemarin, saya sudah belajar bahasa Belanda. Bagaimana kata kerjanya? Ada kata kerja bantu yang kita pakai? Ik heb gestudeerd. Ik heb Nederlands gestudeerd. Nederlands gestudeerd. Ya. Nederlands. Ini kata huruf besar di sini. Ik heb Nederlands gestudeerd. Nah, ini sebetulnya kalau kita bermain dengan kata-kata kerja yang sudah kita pahami ya, kita paham. Latihan terus ya. Jadi saya hanya bisa memberikan arahannya, menerangkan, dan prakteknya itu harus diperbanyak sendiri. Oke, itu mengenai studieren ya, sama dengan yang lain. Nah, sekarang ini yang tadi saya sebutkan, kata kerja ini ya mempunyai haknya masing-masing. Ik heb, jij hebt, atau u hebt ya, itu u itu bentuk sapaan sopan. Zij orang perempuan ketiga tunggal. Hij orang ketiga laki-laki tunggal, dan het itu non gender. Heeft kata kerjanya, heeft. Dan sedangkan yang jamaknya wij, kami, Yuli, dan ze semuanya kembali ke infinitif. Sebetulnya ini sudah harus kita kuasai ya. Sekarang kita beralih kata kerja yang juga sering
Kecuali kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau saya tanyakan begini, ini adalah kata kerja bantu ya, haben ini kata kerja bantu. Jika kata kerja haben ini dia tidak sebagai kata kerja bantu, dia artinya lain. Seperti ik heb een appel. Jadi dia di sini bukan kata kerja bantu, tetapi kata kerja yang bisa berdiri sendiri, yang artinya apa? Saya Ada yang mempunyai. saya mempunyai ya. Jadi manakala dia sebagai kata kerja bantu, dia harus dibantu dengan kata kerja yang berbentuk ketiga. Ik heb een appel. Apa? Gekocht. Eh, Gekocht. Gekocht misalnya. Itu saya telah membeli sebuah apel. Ya. aha, Jadi ya, gekocht. kalau dia ditambahkan dengan kata kerja yang bentuk ketiga, maka artinya dia kata kerja bantu, have-nya, dan sudah, pekerjaan itu sudah selesai. Finito, sudah tamat. Ya. Atau ik heb een appel, misalnya, makan apa? Saya sudah memakan. Ik heb een appel, Geëten. bukan gegeten. Gegeten. Ya, Ya, gegeten. ya, oke ya, itu oke. Sama dengan misalnya ini zijn seperti tadi, het is, vandaag is dinsdag. Is di situ adalah kata kerja dari ini, zijn yang berbentuk ini, vandaag, het, vandaag is. Tapi ini agak sulit nanti ya, kita abaikan aja dulu. Dan sedangkan kata kerja yang willen ini, yang willen itu, ini saya hapus saja, kembali ke atas. Dia kata kerja bantu juga. Dia harus memakai kata yang lain. Misalnya apa? Saya ingin makan. Bagaimana? Ik wil. ya, ik wil. Kalau Ik makan, wil, ik wil eten. ya. Nah ini mudah. Kalau kata kerja yang kita pelajari willen, moeten, kunnen, yang ada 5 kalau nggak salah, itu dia kombinasinya bukan kata kerja yang berbentuk ketiga, tetapi infinitif. Ik wil, mau tidur? Ik wil slapen. Ya. Kalau mau minum, saya seperti sekarang ini, karena haus. Ik wil drinken. Ya, ini mudah Je ya. wil drink. Ya, will to Drinken. drink. Goed zo. Mandesas udah pintar ya. Oke, jadi ini mudah ya. Ini Goed zo. Dankjewel. dankjewel. Oke. Nah, supaya kita untuk memperbanyak perbendaharaan kata kerja, kalau sudah paham yang diterangkan di atas, akan saya putarkan ini video mengenai kata-kata kerja yang important bahasa Indonesianya penting ya di dalam bahasa Indonesianya, kata-kata yang penting dalam bahasa Belanda. Saya putarkan ya, bismillah. Hey there, my name is Koen from Sociataal, and in this video we're covering 25 essential Dutch verbs. I also made a video on how to conjugate verbs to the present tense, but in order to conjugate verbs you also need to know some verbs. Because if you know how to conjugate verbs, but you don't know any verbs, then you technically still cannot really conjugate verbs. Take a pen and paper and write every verb down. Also, don't forget to translate it to your native language. Let's go. Praten. Ik praat met mijn broer. Leren. Ik leer Nederlands. Tunggu sebentar ya sebelum saya lanjutkan. Silahkan para pendengar radio YouTube ataupun yang melihat dengan YouTube, silahkan diikuti, tetapi yang sedang ada di Zoom tolong dimatikan mic-nya, tetapi silahkan ikuti agar pengucapannya bisa bersamaan dengan si Menir ini ya. Menir itu tuan ini ya, oke, yang ganteng ini. Oke, saya lanjutkan ya. Eten. Zij eten
pannenkoeken. Drinken. Drinken jullie koffie? Hebben. Ik heb een hond. Zijn. Wij zijn 30 jaar oud. Doen. Ik doe boodschappen. Zeggen. Zeg mijn naam. Luisteren. Hij luistert niet naar jou. Begrijpen. Ik begrijp je vraag niet. Horen. Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Denken. Hij denkt aan mij. Kopen. Mijn zus koopt een koelkast. Lezen. Ik lees een boek. Schrijven. Ik schrijf een verhaal. Oefenen. U oefent niet genoeg. Proberen. Ik probeer een nieuw gerecht. Weten. Ik weet het niet. Lopen. Zij lopen naar huis. Fietsen. Nederlanders fietsen veel. Reizen. Wij reizen naar Polen. Geven. Zij geeft me een kus. Gaan. Ik ga naar school. Werken. Ik werk elke dag. Betalen. Ik betaal de rekening. Alright, that's it for the 25 verbs in Dutch. I hope this video was helpful to you and you're Oke, itu yang dia sebutkan kata-kata yang banyak dipergunakan dalam percakapan sehari-hari. Dan karena ini dia sebutkan dalam bahasa Inggris juga artinya, jadi bisa difahami ya oleh orang kita ya semua. Jadi kalau sedang iseng nggak ada waktu silahkan diulang-ulang dan contoh kalimatnya juga diperhatikan secara baik siapa pelakunya, apa kata kerjanya. Karena ini masih dalam keadaan gampang present tense jadi murah sekali. Tidak ada yang sulit di sini menurut saya karena kita sudah mempelajari ininya ya. Yang sekarang saya ingin tanyakan, tadi dibicarakan tentang 25 kata-kata kerja yang sering dipakai sehari-hari. Mandeyurna, apakah Mandeyurna bisa menyebutkan 5 kata kerja yang tadi disebutkan atau kata kerja lain yang diingat sekarang? Silakan dibuka mic-nya Mandeyurna, selamat datang juga. Makasih Manda Tati. 8, drinken. Ya. Terus apa tadi lagi ya? Nggak dengar, belum dengar tadi soalnya Belum semuanya semuanya. belum baru masuk ya. tadi. Iya. Iya. Oh ya, nggak apa-apa. Kita berikan juga ke mungkin Schrijven apa? Schrijven. Slapen, drinken, schrijven. Ya, Terus terus eten. eat, bukan eaten, eten. Eten. Oke. Nah, jadi udah berapa tuh? Eten, schrijven, slapen, Drinken. drinken. Satu lagi. Betalen. Nah, goed Betalen. zo. Ya, Betalen ya. Jadi oke ya. Sudah berlima tuh. Kalau misalnya kita 5 udah sebutkan dan juga nanti siapa pelakunya dengan pergantian ini, pergantian apakah dia mendapat T atau stam ya. Itu sudah masih ingat kan rumusnya ya? Mudah-mudahan tidak lupa ya. Sawah. Insya Allah. Oke, bagus. Sekarang Mande Sas. Coba 5 lagi. Mungkin yang lain. Kata kerjanya. Selain Kan. itu. Hah? Kenapa? Kan. Kan Ra. ya. Ya, Kan. kan. Oke. Zitten. Apa? Zitten. Zitten ya. Ya, zitten. Oke. Terus? Kopen. 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 Oke. Goed zo.
Tadi dia bilang Wonderland nggak? Wonderland, Vincent. Vincent, Ya, Wonderland, oke, ya. cukup 5 ya. Oke, kita jangan dulu ganggu itu yang lainnya. Jadi ini cukup tadi cukup kata kita tangkap saja kata-kata kerjanya dan kalau mau latihan dilihat di apa namanya teksnya di bawah ya. Kalau nanti udah selesai atau besok lusa sampai itu belajar didengarkan, dilihat ya pasti mudah dipahami karena yang saya berikan hanya secuil keterangan yang banyak itu adalah harus oefenen, harus latihan. Makanya malam ini tema kita adalah melatih apa yang telah kita pelajari. Kecuali kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Dan kita kalau belajar bahasa itu sering saya sebutkan harus diulang-ulang karena tidak ada magic stuff ya yang bisa mengganti kita langsung cocok-cocok gitu nggak bisa ya. Oke. Ya, ini tadi kita sudah mencoba sedikit. Sekarang apabila berkenan, silakan Mande Yurna sekarang menerjemahkan 2 kalimat ini. Mande Yurna, are you there? Iya, iya, iya. Lupa Oke. belum Oh ya, buka mic-nya tadi. ya. Oh. Vanda, eh Vanda is atau apa? Vanda Kata kerjanya. adalah. Ya adalah itu is. Oh ya, Vanda, is ya. Vanda is dinsdag. Kutso. Nomor 2. Kami with Tunggu. Kami itu we itu bahasa bahasa Inggris. Ya, They. nee, wij. Wij, Ya. We Wij. leren. Bukan leren, maar leren. Ya. Leren, ya. We leren Ya. Dutch. Nederlands. Dutch itu Netherlands. Oh ya, bukan ya, Netherlands. Oke ya, oke ya. Ulangi ya, biar agak sedikit lancar. Dari pertama. Ini nih ya. Vandaag is dinsdag. Goed zo. Belajar. Ya, yang kedua. We leren. Coba lihat mulut saya bisa kelihatan nggak? Wij, bukan wij, ya. We Ya. leren. We leren. Ya. Nederlands pakai S. Netherlands. Goed zo. We Ya. leren Netherlands. Oke, wij leren Nederlands. Goed zo ya. Jadi ini struktur yang mudah ya. Jadi kita seperti tadi dia menuliskan gampang. Ini juga tadi ada kata kerjanya. Saya menulis buku. Boleh diterjemahkan juga. Ik schrijven. Nah, itu pakai nggak ada itu misalnya Jerman saya juga nggak ngerti. Ik schrijf. Oh ya, ik schrijf boek. Boek kan atau boek ya? Ik schrijf een boek, satu buku. Ik schrijf een boek. Ik schrijf een boek. Goed zo. Oke. Bagus ya. Jadi latihan seperti itu yang mudah-mudah. Oke, Mandesas. Mau ini yang ininya, dia perempuan menyanyi. Dia perempuan itu? Zij. Oke. Hij of zij? Ya, betul Zij zingt. Zij zingt. Ya. Pakai T. Goed zo. Ja, met T. Zij Ja. zingt. Ya. Yang bawahnya? Ik kan niet zingen. Goed zo, maar je kan het wel. Saya tidak bisa menyanyi. Ya, tadi kan, tapi jij kan het wel. Kamu bisa tadi, oke. Nah, sekarang yang bawahnya ini, Mas Oni. Morgen, Ya. ik wil gaan naar Bandung. Begini, morgen tadi ya saya tulis dulu. Morgen di sini ya. Morgen ada beberapa cara. Ini morgen ga ik naar Bandung. Oke ya. Morgen ga ik naar Bandung. Ya, oke. Jadi misalnya gini, ik wil morgen naar Bandung. Naar Bandung. Boleh begitu. Ik wil morgen naar Bandung. Boleh begitu. Kecuali ini ya kalau kita belajar mulai dengan morgen itu harus inversi.
Ingat nggak Oh tempo ya hari ya ya ya. ya. Ya, Jadi ya ya. saya anjurkan untuk sementara karena kita masih belum fasih betul, belum otomatis ya, harus berpikir hilangkan kata keterangan di depan pokok kalimat sehingga bentuknya adalah satu ini pokok kalimat, dua kata kerja dan yang lainnya the rest. Ik will morgen naar Bandung of di sini ik will of ik ga di mana nih? Ik ga morgen naar Bandung. Ya, lebih mudah kalau kita memakai yang ini Mande Sas karena kita tidak apa nanti terkecoh dengan pemakaian inversi Inversi ya. 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 Paham Bentuk ya? inversi ya. Ya, Ya, bentuk paham paham. inversi itu belum kita kuasai karena harus berpikir dulu. Tapi sudah betul strukturnya Ya. yang harus diperbaiki. Oke, satu lagi di sini yang ini. Nah, ini juga keterangan dulu di depan ini. Ya, tapi ini nggak Eh, apa-apa ya, ya. Oke, in Bandung, ik ya. woon uh, in the hotel. Woon itu tinggal. Um, Menginap itu selapen. In Bandung, oh, slapen ya. in Bandung. In, Saya tulis ya gini ya. In Bandung, betul sudah in Bandung. Terus, ik slapen in the nee, hotel. ik slaap ik. Karena ini Slaap ik, Karena kan ini kata keterangan. Kalau saya udah ya. ya in Bandung slaap In ik Bandung slaap ik in the hotel. in hotel nggak usah in the hotel in hotel karena hotel tertentu oke ya oke ya jadi yang ini saya sengaja yang satu tidak pakai inversi yang satu pakai inversi untuk sedikit melatih kejelian dan juga mempraktekkan gitu jadi ada sedikit triknya ya oke nah ini sekarang yang ini nih ibu kita mengulang ya ini telah jadi sudah strukturnya bagaimana tadi kita sudah ini sudah coba Pakai G. ya He, oke he sekarang memasak oke apa tunggu sekarang Manda Yura tadi udah mengikuti belum kalau ibu telah memasak nasi goreng bisa gimana tulisannya Tadi belum ngikutin Manda Belum Tati. ikut. Oke Ya. kita lihat aja bagaimana Mandesas gimana Ya. Moeder, Mm-mm. he, he, Moeder ya goed zo heeft heeft nasi goreng gekookt. Memasak nasi goreng ya nasi goreng memasak iya betul gekookt atau gekookt ya. atau gemaakt ya membuat gekok itu gemaakt memasak ya. oke jadi prinsipnya sebetulnya Mandesas sudah bisa menerapkan teori yang kita pelajari selama ini ya jadi hasilnya sudah terlihat ya jadi mungkin juga karena ada sisa dulu pengetahuan yang pernah ada tidak dikembangkan dan sekarang dikembangkan lagi pertahankan karena sayang ya apa kita sudah mengetahui tidak dikembangkan itu apa namanya kata orang Sunda mah lebar gitu ya lebar gitu apa tuh namanya bahasa Indonesia sayang oke jadi ini muder betul sekali Bu Jammer. Yamer ya ini heeft ya bagus ya ini karena ini muder itu adalah perempuan ya tunggal jadi heeft oke oke sekarang yang ini kucing saya makan ikan setiap hari. Mijn kat, Goed zo. mijn kat en vis eldere Tunggu, stop. setiap hari. Stop. Lupa saya setiap hari. Enggak apa-apa. Setiap hari itu al-kedah. Kucing saya itu pokok Elkedag kalimatnya. ya. Kucing saya itu pokok kalimat. Setelah pokok kalimat Ya. harus ada kata kerja dulu. Mijn kat eat ya. eat Ikan itu fish. Jadi begini ya, saya tulis di bawahnya. Mijn kat eat, betul? Eat fish. Elke ya, dag. elke dag ya. Ya. Lupa. Nanti saya Mijn kat eat fish elke dag ya. Ya, oke. Jadi ini adalah saya kombinasi antara kata kerja yang apa yang
setiap hari yang saya belum memakai yang lampau, itu belum ada teorinya, biarin aja dulu. Jangan sampai kita terlalu banyak teori nanti pusing. Ini sudah bisa dipahami, kita praktekkan, sudah cukup untuk berbicara dengan baik ya. Kalau kita mengerti ini ya, seperti tadi si Menir bilang ya, harus tahu dulu siapa yang berhak dan bagaimana conjunctionnya. Oke. Nah, sekarang saya lihat ini, saya juga memakai main tadi ya. Ini adalah kata kerja empunya. Main, ik, is main cat, kucing saya. Main itu tidak bisa dipakai untuk pokok kalimat saja, seperti main apa? Main is tati, enggak, ik ben tati gitu. Jadi ini ada kepunyaannya, jadi nggak bisa dipakai untuk pokok kalimat. Ini dengan kata empunya, main cat. Kalau misalnya kucing dia yang perempuan, jadi siapa dia perempuan itu? Har cat. Har. Ya, kalau laki-laki Zij kat. Zain Zijn kat. Zain Ya, cat zijn ya. kat. Kita pernah pelajari selewat ini ya. Nanti kita ulang lagi ngapain kebetulan saya ini. Oke. Kalau misalnya mereka hun cat. Hun, ya. Hun. Kalau yang punya kami cat we. onze Onze cat. kat. Onze cat kami. Ya. Onze. Ya toh Anton onze kat ya. Onze land. Onze land. Nee, land Negeri niet. kami. Nee, land itu het land. Ons land. Karena onze kat itu adalah kata kerjanya partikelnya dekat. Sedangkan kalau land, het land. Jadi Het kebetulan. land. Oh. Jadi kalau yang het, jadi ons. Kalau negeri kami, Ya ons land. ons land. Oh, oke. Karena land itu di sini dilihat di sini. Ini headland itu Headland. adalah kata sandangnya headland. Jadi makanya ons dia tidak mendapatkan e. Ons Kata-kata yang de dia mendapat akhirannya. Ze. Oh, jadi jadi Oke. onze. Sedangkan yang Onze. headland ya ini jauh Ons, lagi belum ya. Tapi ini sekedar. Ya. Jadi mengapa ada yang dapat mengapa tidak? Karena yang mendapat adalah seperti the Kata sandangnya berbeda ya. Betis, the horns, the Horns ya, the horns. Jadi jadi kalau kata sandangnya berbeda, head dia tidak mempunyai apa namanya kayaknya misalnya kind, anak head kind, jadi head kind, jadi ons kind. Tapi apa namanya kinderen ya kinderen, onze kinderen. Karena the kinderen. Jadi itu mah nanti ya, jangan sampai orang pusing ya. Tapi saya sebutkan perbedaannya. Oke. Sejauh itu selamat datang Manda Arini. Sejauh itu untuk Manda Arini untuk Mande Yurna dan Mande Sas mungkin sudah memahami, sedangkan Mande Arini baru masuk. Kita beri nafas dulu ya untuk santai. Udah Aspi juga sedang menjalankan tugasnya. Oke. Sekarang ini tentang ini ya. Saya akan lihat lagi. Siapa yang mau mencoba anak lelaki saya umurnya 42 tahun. Ini kita menghitung bermain dengan angka. Dengan huruf angka ya. Anak lelaki saya itu bagaimana terjemahannya? Mijn zoon umur apa ya? Gak usah disebutkan umur mijn zoon is Mijn zoon is ya. Mijn zoon is Ya. 42 Ya, 42 ya, jaar. 42 Jaar, oke. Bagus ya. Jadi sekarang ini ibu-ibu ini udah pada pinter ya, udah bisa sedikit bermain dengan bahasa Mevrouw Khuso Yurna. ya. Thank you, Apa dankjewel mevrouw Goed Sastri. gedaan. Itu kalau komplimen good gedaan atau prima, fantastis. Oke. Anak lelaki saya. Ini oke. Ini kita besok ini ya. Sebentar lagi. Tanggal Februari kita akan memilih. Kayak. Jadi tanggal Februari itu bukan bagaimana kira-kira?
14 Februari, in Februari. ya, 14 Februari, bagaimana? Kita akan memilih bagaimana? Atau waktu di sini jangan susah itu ya. Wij gaan op 14 Februari stemmen. Itu bahasa Belandanya. Tapi kalau 14 Februari gaan wij stemmen. Tadi kita di depan sudah belajar ya, inversi ya. Kalau tanggal Februari dulu itu agak sedikit sulit untuk kita yang belum mahir. Nyoblos itu stemmen. Besok ya di Indonesia ya, kita sudah di sini tanggal kemarin hari Minggu. Makanya saya sebelumnya sibuk karena juga ikut sedikit inilah aktif sedikit tapi tidak semua. Oke. Itu dulu lah sementara ya, nanti kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ulangi sedikit aja ya, soft ketchup ini apakah sudah dipahami kemarin soft ketchup? Ada yang mau ditanyakan? Soft ketchup? Kemarin kita putar filmnya. Saya sudah terangkan di belakang juga. Tarik dikit aja dulu ya. Mau? Boleh, Ya, Mbak bentar Tati, saya minggu lalu soalnya absen tadi Oke. belajar sendiri kok kurang mantap kayaknya Oke, gitu. saya ini sekali bagus sekali cara dia menerangkannya. Walaupun agak sedikit memakan waktu, tapi ini bagus untuk diketahui. Saya putar sekali lagi ya, biar nggak bosan jika dengerin suara saya. Bismillah. This video covers the conjugation of the regular Dutch verb in the perfect tense. Please make sure you are familiar with our video about the Dutch verb in the present tense before you watch this one. In this video, we will concentrate on the formation of the past participle. After watching this video, you will be able to form the past participle of the regular Dutch verb. But let's start with two basic questions. What is a past participle and what is the perfect tense? Let's look at two examples of sentences in the perfect tense. She has worked at this all day. Wow! You have grown 10 centimetres in 2 months. In English, as in Dutch, the perfect tense consists of two elements. A conjugated form of the verb have, we call this the auxiliary. So in these examples, she has and you have. And a main verb in the form of a past participle. Here, it's worked and grown. Let's look at these two sentences in Dutch. Ze heeft hier de hele dag aan gewerkt. Je bent in 2 maanden 10 centimeter gegroeid. There are two things we need to look at here. First, the auxiliary, or the first part of the perfect tense. Note that in English, you always use a conjugated form of the auxiliary have. In Dutch, most verbs also take the form of hebben in the perfect tense, but a considerable number of verbs take zijn as their auxiliary in the perfect tense. It's time for a rule-ish. Always use hebben in the perfect tense in Dutch, unless the main verb expresses motion. For example, rijden, vliegen, rennen. In this case, we use the verb zijn. Verbs that indicate a change of being also use zijn in the perfect tense. This is a rather vague category, but it includes verbs such as beginnen, barsten, and groeien. Secondly, the position of the verbs. Note that in English, the auxiliary and the main verb stick together. She has worked, you have grown. In Dutch, the auxiliary and the main verb have fixed positions in the sentence. The auxiliary verb will be in second position and the past participle takes final position. Second and final are the classic positions for the Dutch verb. Check our video on word order if you want to know more.
We're now ready to start predicting our past participle. There are two tools you'll need to form the past participle of the regular verb in Dutch. The first is the formula for the past participle. Ge plus the stem of the verb plus T or D. The second tool are some magic words. Soft ketchup. Let's see how we use these tools. Let's take the verb werken. The formula tells us we need ge plus the stem of the verb plus a T or a D. So let's start with ge. Let's then add the stem of the verb, werk. And now we have a decision to make. To T or to D, that is the question. To decide whether we go for a T or a D, we turn to our second tool, soft ketchup. In these two words, we find all the consonants or sounds that lead us to a T as the final letter of a past participle. S, F, T, K, CH, and P. Let's take werken. Look at the last letter of the stem and test it against soft ketchup. In this case, it's a K. So yes, K is in soft ketchup. So our final letter is a T. So the past participle of werken is gewerkt. Let's try another one. Studeren. So we need ge plus the stem of the verb plus a T or a D. Ge plus studeer. The last letter of the stem is R, which isn't in soft ketchup. So the final letter is a D. Gestudeerd. Note the normal spelling rules still apply. So let's take praten. Ge plus praat. T is in soft ketchup, so that would give us a T as the final letter. Gepraat. Ouch! There's never a double consonant at the end of a word in Dutch, so let's stick with gepraat. Two more things to note. Let's take two verbs of the V, F or ZS category. Leven, verhuizen. We know that the stem of the verb leven is leef, and the stem of the verb verhuizen is verhuis, because a Dutch word cannot end in a V or a Z. But what does that do to our soft ketchup? Well, here goes with leven. Ge plus the stem of the verb plus T or D. Ge plus leef. So which is our test letter? The V of the full verb or the last letter of the stem? Here's the rule. In case of a VFZS verb, the final letter of the past participle is a D. Geleefd. Let's try verhuizen. In addition to the ZS, there is another feature of verhuizen. It starts with a so-called unstressed prefix. Ver. Verhuizen. There are quite a few of those unstressed prefixes in Dutch. For example, geloven, ontdekken, bewegen. Here comes a rule. If a verb starts with an unstressed prefix, just don't add ge in the past participle. Ge is also an unstressed prefix, and you just don't use two unstressed prefixes in a row. So the solution is just not to add the ge. Verhuizen, verhuisd. Let's recap. You'll have to remember soft ketchup as your T or D indicator. And then there's your formula. Ge, but don't add it if the verb has an unstressed prefix. The stem of the verb, and T or D based on the last letter of the stem. And in the case of ZS and VF verbs, it's always a D. Something worth remembering. A D or a T at the end of a Dutch word is pronounced exactly the same. Hart sounds the same as hart. Vind and vind sound exactly the same. So when you're speaking, you don't need to worry about soft ketchup.
Zo, ik heb mijn les geleerd. That was it. Sedikit rumit ya kalau kita melihat sendiri ya, tapi semuanya itu saya sudah coba terangkan. Simpelnya satu, kita harus tahu STEM. Kita sudah pelajari itu dalam les kedua dan satu dan kedua. Kita sudah mengetahui semuanya hak-hak setiap orang sebagai pokok kalimat itu sudah ya seperti ini. Yang dia terangkan tadi adalah kata kerja ya. Paham kan tadi yang diterangkan misalnya seperti gini. Soft kecap itu kita ambil kata kerja werken. Werken ini ik heb menjadi ik heb gewerkt. Karena K ada di huruf soft kecap ya. Jadi ini dan lain-lainnya. Apakah tadi jelas penjelasannya, Manesa Donyo? Silakan dibuka mic-nya. Sudah jelaskah? Jelas ya? ini. Ya. Sekarang yuk kita belajar mencoba mempraktekannya ya. Sebelum saya nanti lanjut dengan kata-kata misalnya seperti sering, most of the time, kadang-kadang, seldom, jarang ya. Ini juga perlu untuk menambah variasi perkataannya. Ini seperti ini ada ininya. Kalau altijd itu selalu, jadi hampir 100%. Jadi itu tidak pernah enggak, altijd selalu. Meestal, ini adalah kata tambahan ya. Oke, nanti kita lihat ya bagaimana. Oke. Nah, kita telah tahu bahwa soft kecap itu adalah formula yang sangat kita perlukan untuk menentukan bentuk past participalnya ya, bentuk ketiganya. Karena kita tahu apakah itu D atau T, tetapi dalam tulisan itu sangat penting sekali, sedangkan di dalam ucapan itu tidak usah dihiraukan karena bunyinya sama-sama hampir sama ya. Sekarang kalau saya ambil kata misalnya, kita latihan di sini, kalau saya koken, bagaimana? Ik heb, ada yang tahu? Gekok. Gekookt. Karena apa? Karena ada huruf soft K. kecap ya, jadi ya sama. Jadi sama dengan yang lain-lain. Jadi kita tinggal terapkan saja, cari stamnya. Kalau disebut dalam inskripsi stem, cari stamnya. Apakah dia ada di huruf itu ya, di situ pakai T. Kalau tidak ada pakai D. Itu ketentuan soft kecap. Tapi ada lagi yang lain, misalnya lopen itu berjalan. Karena dia lopen itu drinken misalnya ya. Drinken. Zwemmen. Walaupun ini lopen itu stamnya loop, huruf yang ada di soft kecap, and drinken itu stamnya drink, ada di soft kecap, di zwem tidak ada, tetapi ini, ketiga ini tidak termasuk di soft kecap rumus. Kenapa tidak? Karena ini dia masa lampaunya berubah. Ik loop, ik liep. Bentuk ketiganya gelopen. Ik drink, ya ini drink. Stamnya drink. Tapi gelopen. Drinken, masa lampaunya dia berubah bunyi. Ik dronk. Jadi di sini gedronken. Tanpa ini gedronken. Zwemmen, bukan zwemmen, tidak usah. Ya, gezwommen. Oke. Jadi kata yang soft kecap itu adalah kebanyakan dari kata kerja di dalam bahasa Belanda memakai teori soft kecap itu ya, karena banyak. Tetapi kata kerja yang berubah bunyinya
Tidak, karena kalau misalnya di sini werken, dia tunggu. Yang ini nih yang kita lihat sekarang ya. Lopen, stamnya loop untuk masa sekarang. Kalau yang lalu liep. Dan bentuk ketiganya gelopen. Drinken, ik drink sekarang, lampaunya dronk. Ik heb gedronken. Jadi sebetulnya ada 3 kategori untuk mencari bagaimana bentuk past participle-nya. Tapi nggak usah kita ketahui sekarang, nanti agak sedikit pusing. Yang penting kita sekarang sudah mengetahui bagaimana mencari soft ketchup itu, memakai soft ketchup itu, dan juga jangan lupa bahwa tidak ada akhiran V di dalam stam. Kalau apabila ada akhiran V diganti dengan F, tetapi dia tidak mendapatkan hak soft ketchup. Juga sama dengan V dengan huruf Z, dia tidak mendapatkan hak walaupun ada huruf S di dalam soft ketchup, karena itu adalah pinjaman. Sekarang apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah cukup jelas yang dijelaskan oleh tadi? Halo? Jelas ya? Dengan formula soft ketchup itu? Mande Yurna? Ya jelas, cuman kadang-kadang masih itu iya. Tati lupa gitu. Nggak apa-apa Ya. lah, lupa, namanya juga harus belajar ya, makanya tadi sebutkan harus belajar. Sekarang kita kembali lagi ke latihan kita ya, yang ini ya, yang kita tadi ya, ini aja. Saya menulis buku, kalau bahasanya ik. Gimana kalau kalian sudah menulis buku? Jadi ik heb, Ik ik heb heb, terus a book. een boek, ya. Ik heb een boek. Bentuk ketiganya apa? Ik heb een boek geschreven. Oh ya, boek geschreven. Geschreven. Ya, jadi ik heb een boek geschreven. Bentuknya kayak gitu ya. Jadi itu tadi. Jadi ide ya, ini ya. Ini dia berubah. Schreven, ik heb geschreven. Oke, jadi ya, formulanya sama. Kalau misalnya kita lihat ini, dia perempuan menyanyi, ini saya tuliskan ini, saya zingt. Saya zingt. Ya, kalau dia sudah menyanyi, makanya saya bagaimana? Zij heeft. Ini juga zij heeft gezongen. Ini yang berubah ya. Oh ya, gezongen. Ini ya, jadi ini juga zingen, zongen. Ini berubah. Ada kata-kata kerja yang tidak termasuk kategori soft ketchup, kita harus kuasai karena itu tidak banyak, tetapi kadang-kadang sulit kalau kita tidak banyak membaca ya. Tapi saya sebutkan saja di sini, kebetulan kita pergunakan sebagai latihan. Zij heeft gezongen. Prinsipnya pokok kalimat dengan heb atau heeft atau hebben dan bentuk ketiganya. Tadi di sini tadi Mande Sas sudah menerjemahkan dalam bahasa Belanda. Sekarang Mande Arini, apakah kalimat ini bisa diterjemahkan dalam bahasa Belanda? Silakan Mande Arini, kalau mau dibuka itu ya. Sorry Mande Tati, saya dengar aja dulu ya. Oh ya, Saya lagi di jalan soalnya. Oh deh, oke, hati-hati ya, jangan ini ya. Oke, terima kasih Dajit. Oke, Mande Yurna aja. Ini apa artinya? Bagaimana bahasa Belandanya? Masih bingung Mande Tati. Saya bantu ya. Ik bisa itu apa? I can. Bahasa Belandanya, bahasa Inggrisnya I can. Tapi kalau bahasa Belandanya ik hampir mirip bunyinya. Ikan. Ya, ikan. Oh ya, ikan niet zingen. Ya, gitu. Jadi ini adalah kata kerja bantu ya, ikan. Ini ikan zingen. Ya. Tapi kalau dibantah ikan niet zingen atau misalnya I will niet zingen. I will niet berarti I will need apa namanya? Akan. Saya tidak ingin. Oh, tidak ingin menyanyi.
Tidak ingin dengan tidak bisa beda ya kan? Iya, Ya, kalau kan tidak ingin mungkin dan bisa kan? ya, sama kalau saya nggak bisa seperti saya nggak bisa nyanyi, ikan itu singin. Saya disuruh nyanyi suka nangis, nggak mau saya karena saya nggak bisa nyanyi. Ya oke ya. Jadi beda. Jadi pemakaian kata kerja ini misalnya kunnen, willen, moeten, gaan, dan zullen itu aja dulu ya. Kunnen, oke. Itu kombinasinya dengan kombinasinya dengan Kata kerja. kata kerja apa? Kata kerja apa? Infinitif. Itu dia infinitif ya. Sedangkan kata kerja yang tadi kita haben dan sein tadi belum jelaskan karena kita ambil aja. Ini kalau dia berfungsi sebagai kata kerja bantu, kalau berfungsi sebagai kata kerja bantu, maka dia harus ada dua, yang satu have dan ditambah bentuknya ya yang tambahnya tambah Haben atau persis have ditambah ya. ke 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 apa gitu ya dan katanya atau d apakah dia t ya gitu maksudnya atau D. maksudnya tahu kan paham maksudnya kalau ini dengan infinitif ya ini infinitif dia kalau yang ini dengan bentuk ketiga Lampau. lampau bukan bentuk lampau itu misalnya seperti ini kalau lampau itu past tense tapi kalau bentuk ketiga past perfect jadi lewat udah apa namanya udah seperti I have done it itu bentuk ketiganya I Ya. have done it bahasa Inggrisnya gitu ya jadi kalau bahasa Belanda ik heb het gedaan kalau bahasa Inggrisnya bahasa Belanda ik heb het gedaan I done it I have done it pokoknya kayak gitu ya ik heb het gedaan jadi ini yang saya maksud dengan ada kata kerjanya ik heb het gedaan atau misalnya ik heb yang sering kita makan ik heb het gegeten saya makan jadi yang saya ingin perjelas adalah bentuk kata kerja yang willen, moeten, mogen, kunnen itu dia kombinasinya dengan kata kerja infinitif. Sedangkan kata kerja hebben dan zijn itu kombinasinya dengan Auxiliary ya kata kerja bantu. kata kerja bantu auxiliary kata kerja bantu dengan bentuk yang ketiga ya yang kalau ada haben dan zijn itu oke. Seperti ini misalnya ya, ibu telah memasak nasi goreng moeder, dia perempuan, heeft, ya, haknya dapat heeft ya. Nasi goreng gekookt atau gemaakt. Ya, jadi bentuknya yang ketiga. Sedangkan kalau koken bentuk lampaunya kookte itu dia itu ya. Jadi ini kita lampaui dulu masa lampaunya karena itu nanti terlalu pusing. Kita sekarang fokus dengan kata kerja bantu yang berbeda. Yang satu dengan infinitif, yang tadi willen, moeten, gaan, mogen, dan kunnen itu semuanya dengan kata kerja infinitif. Sedangkan yang dengan kata kerja hebben atau zijn itu dengan bentuk past perfect. Itu aja dulu yang kita ini ya, yang kita ingat. Karena kalau terlalu banyak teori nanti malah pusing. Mudah-mudahan teori yang kita selama ini pelajari dan saya juga sudah melihat ada kemajuan dari Mande semuanya. Saya lihat ada pemahaman yang sudah bisa dicerna ya. Jadi saya senang sekali karena itu menandakan bahwa it works ya. Jadi apa namanya apa yang diterangkan bisa dipraktekkan.
Sekarang saya ik ben benieuwd, saya nieuwsgierig atau saya kepengen tahu atau kepo lah ya. Saya sekarang juga lagi belajar bahasa istilah baru Indonesia. Saya kepo nih. Ada yang mau ditanyakan, ibu-ibu atau bapak? Ini cuman masih bingung aja sebenarnya Made Tati ini Iya. kalau paham ya, tapi Mm. pas nanti bikin kalimat itu masih suka bingung Iya, gitu. kalau Ya bingung itu. pegangan katanya kalau bingung pegang enggak ya. Apa serius? Serius. Kalau Iya, bingung berarti itu belum mantap ya memang belum mantap. pemahamannya. Jadi Ya, masih ya. ragu ini Iya, yang mana ya gitu. makanya harus latihan. Tapi kalau Iya. melihat film-film yang saya berikan di grup ya, itu semuanya untuk melatih eh, sambil tiduran, sambil masak atau sambil setrika kita bisa dengerin ya. Asal jangan sampai gosong. Jadi kita bisa lihat sambil kita inilah ya terngiang-ngiang di kuping kita. Gak apa-apa, yang nama juga bedakanlah kalau baru belajar ini kan baru 10 pelajaran. Kadang-kadang juga nggak ikut semua dan juga waktu prakteknya sedikit. Bolehlah kita belum paham ya nggak bisa dibedakan. Tetapi acuannya adalah kalau kita tidak paham pelajari lagi karena bahasa itu adalah herhalen, apa mengulang. Seperti anak-anak juga waktu umur 2 tahun dia ngomongnya masih apa-apa tetot kata orang Sunda tuh belum jelas jadi ya wayahna kalau kita harus ulangan gitu ya. Oke, ini saya ada ini contoh seperti ini misalnya. Ik ate an apple ya. Ik pokok kalimatnya, ate kata kerjanya, an apple itu objeknya ya. Ini kenapa nggak kelihatan ya? Sekarang gini, kalau dengan objek dia tidak memerlukan lagi kata kerja yang lain karena di sini kata kerjanya bisa berdiri sendiri. Ik eat, ik slaap, ik drink ya. Makan, minum, tidur, bernyanyi, mandi, sikat gigi gitu ya, kan bisa berdiri sendiri. Tapi sedangkan kalau kata kerja have kita pakai dengan objek dan kata kerja kata kerja yang keduanya adalah kekaitan berarti saya sudah memakan apel. Itu tadi yang sebetulnya video itu tadi yang diceritakan itu hanya itu aja. Cuman dia lebihnya ada penguraian yang panjang tentang yang ini. Tapi saya sebetulnya sudah step by step menerangkan sedikit-sedikit dalam setiap les. Kata itu video itu baik kiranya untuk diulang ya. Mbak Tati usul Ya. mungkin baik juga menampilkan satu cerita yang sederhana, Mm-mm. bagaimana kata-kata itu dipakai di dalam satu wacana yang sederhana. Ya. Jadi kita nanti kita akan bisa menemukan bentuk apa Ya. presentnya, past tense-nya, Ya. dan di Ah, situ itu kita bisa melihat. itu Mende mungkin belum bisa nggak ngelihat itu apa melihat Koko Kanet. Pokoknya di situ ada apa namanya lagu em, silahkan lihat kembali di pelajaran kita di grup kita. Saya kirim banyak lagu yang isinya memang sengaja dicari yang ada teksnya di bawahnya sehingga dengan permainan lagu em, bisa melihat saya kenapa? Saya tadi pagi atau kemarin ya mengirim lagu atau cerita tentang minggu lalu Mandai Ade nggak ada tentang juga Olifante ya tentang dia melarikan diri dari kebun binatang gimana gitu. Jadi itu ada ininya ada kata terima kasih masukannya tetapi saya sudah mengirimkannya dan saya juga sudah silakan dilihat kembali di grup WhatsApp Mandai Ade ada beberapa eh, lagu-lagu yang saya kirimkan ya dan saya akan kirimkan lagi. Terima kasih input. Dumpie and Scumpieler ini ya, Kenapa? yang Dumpie and Scumpie Ya, ini. ya Dempion Skumpie juga di situ ada di situ ya. Coba kita saya dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu aja. Oh ya, oke.
Udah. Tunggu. Bisa kedengeran? Iya, ya bisa. Ya, ya. Jadi di situ tunggu saya sambung lagi. Di situ banyak ada tip-tip tentang cerita. Sorry. Tentang cerita. Nanti suatu saat saya ini saya tutup dulu aja deh ya. Saya akan lihatkan yang lain misalnya atau Latmar, never mind. Saya ambil tipnya. Ini saya akan lihatkan dulu ini yang juga sering kita pakai dalam percakapan ya. Misalnya. Altijd. Meestal. Vaak. Soms. Nooit. Ik eet 's middags altijd groente. Elke dag. Altijd. Ik drink meestal koffie. Ik vind koffie lekker. Varanos eet vaak hamburgers, maar niet altijd. Jacques drinkt soms melk, maar meestal koffie. Varanos fietst nooit. Ze vindt fietsen niet leuk. Oke ya, itu tentang keterangan ini saya keluar dulu dari sini akan saya perlihatkan yang lain. Misalnya tunggu ya. Saya mesti. Sementara itu kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan dan Ambo akan melihat dulu mungkin latihan yang lain yang akan dulu stop dulu. Ini stop dulu. Oke. Halo? Are you there? Halo. Ya, Oke. ya, Halo, Nurul. halo. Ada yang mau ditanyakan? Belajar dulu Mendetati. Belajar Udah dulu. paham sih. Heeh. Oke, sekarang saya tanya gini ya, silahkan buat kalau ada yang vrijwillig, apa tuh vrijwillig tuh sukarela membuat kalimat. Ada yang mau? Apa saja? Oké, mag ik vragen, Ya, mag. boleh saya bertanya? Ya, silahkan. Heb jij Dirty Vote gezien? Wat zeg je? Anda sudah menonton film Dirty Vote? Saya belum sempat. Karena saya waktu itu sibuk sekali. Saya uraiannya sudah apa namanya. Tetapi saya di sini tidak ingin membicarakan soal politik ya daripada nanti gimana gitu ya. Kenapa Manda Ade? Pertanyaannya apa? Ya, itu hanya satu contoh pertanyaan membuat percakapan. Ya. Ya. Jadi ya yang teringat itu yang sedang populer sekarang. Oh ya, oke. Jadi tidak membicarakan secara detail. Jadi mau mencoba membuat satu pertanyaan dalam bahasa Belanda. Oke. Is good? Is good. Ya, hanya itu. Oh ya, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting gini aja. Setiap ide yang diberikan saya sangat hargai karena itu juga akan apa namanya menambah bagaimana kita untuk mempelajari ke depannya ya. Karena tanpa ide-ide dari sana dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak tidak akan baik gitu ya. Jadi saya akan coba putarkan sebuah film juga yang istrinya tunggu ya. Dylan sekarang ya. Tunggu ya. Geluid Dylan. Oke. Mudah-mudahan saya terdengar. Bismillah. Hi! Welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos.
olifant gaat naar de stad. Door Amit Garg. Midden in een grote stad stond een kleine dierentuin. Seperti ini misalnya teks yang saya berikan di pelajaran yang kemarin, ini bercampur juga ada kata seperti stone in a kleine stad, itu kata kerja lampau. Jadi di cerita ini juga banyak sekali yang bisa kita lihat, bisa pelajari. En daar woonde een jong olifantje. Haar naam was Rosa. De dierenverzorger hield veel van de kleine Rosa en zorgde voor haar op alle mogelijke manieren. Er kwamen veel bezoekers naar Rosa toe en die keken met grote ogen als ze in 1 hap een stuk of 12 bananen op had. Rosa werd goed verzorgd, maar ze miste het gezelschap van andere olifanten. Op een dag, na het voederen, vergat de verzorger de deur van Rosa's kooi op slot te doen. Al gauw was ze de dierentuin uitgelopen. Itu kira-kira cerita Mande-ade yang kita bisa pelajari ya, karena seperti yang disarankan itu Ya, baik ada sekali. afgelopen tadi ya, Mbak Frona. Ya, jadi di sini nanti kalau misalnya ada waktu, ini kan saya sudah share juga di mana di WhatsApp grup. Jadi saya setuju sekali karena dengan belajar kita melihat gambar dan berarti itu kita bisa juga melihat. Tadi ada banyak kata-kata kerja yang lewat, misalnya dari staan en stone en dan weggelopen. Jadi bisa dipraktekkan ya. Jadi ini mungkin agak, karena ini levelnya level 2 agak sedikit sulit, tapi karena filmnya menarik, jadi enak untuk belajarnya. Apakah ada yang sejauh ini yang sudah bisa menerima menangkap jalan ceritanya? Dikira-kira bagaimana? Ada yang tahu? Kita lihat aja dulu ya. Olifant. Olifant itu disebutnya ya ini ya, namanya olifant, elephant sebagainya. Oke. Elephant. Kalau kita lihat Mbak, ini ya, saat kenapa? naar de stad pergi ke kota, Ya, betul. Dia pergi ke kota. Ya, jadi di situ dilihatkan juga bahwa kita ulang sedikit lagi lah ya, yang kita sekarang bicarakan kata kerjanya. Hi, welcome. Olifant gaat naar de stad. Een jong olifantje. Misalnya nggak kelihatan ya, ini saya tutup. Woonde een jong olifant. Dari kata kerjanya apa asalnya? Woonde. Woonde, tinggal. Karena dia ini ya, tidak termasuk tidak soft ketchup, dia mendapat huruf DE. wonen, Ya, woonde. Saya putar Woonde. sedikit lagi. Coba lihat ya, ininya sayangnya ini tertutup dia. Oh, ini nih. Oke. Woonde een jong olifant. Oh, ini ini Ce. adalah kata schatje, kata panggilan sayang atau kecil. Kecil. Kindje, meisje. Kalau seorang yang itu sering di huisje, itu Jurtje. Jurtje, adetje, kayak gitu ya. Itu panggilan sayang ya, schatje gitu. Nah, ini Mande-ade, ini sepertinya ada bahasa Inggrisnya di atas ya. Jadi kita bisa Ya. Oh ya, ini live. woonde dari kata kerja wonen ya. Wonen Woonde ya. een jong olifantje. Jong Pada dulu olifantje. padahal kata Ya. hiduplah seorang tinggallah Seekor. seekor Ekor. apa nih Gajah kecil. gajah kecil Bayi gajah, ya. ya. Oke, lanjut Atau ya. bayi gajah. Oke, Haar naam was. tuh apa ini? Haar naam was Namanya Rosa. Namanya ya. Rosa. Oke, itu lihat bahasa Inggrisnya atau tahu? Enggak Harnam. lihat tadi nggak nyontek. Harnam aja. Bagus. Jadi nggak usah nyontek juga nggak apa-apa ya. Pokoknya Ya, gini tapi ya. tadi karena gede bacanya itu aja langsung. Harnam. Ya betul. Ya, oke lagi ya. Ini juga ya kita pelajari lagi ya. Rosa. De dierenverzorger. Nah, dieren itu binatang, verzorger itu ya dia takernya ya, the keeper ya. Jadi ini lihat ya, jadi penjaganya. penjaganya ya, oke ya.
Ya, oke. Di dalam bahasa Belanda ada akhiran er yang mengatakan misalnya saya lepas dari sini. Bakken itu memasak atau membakar, ya, di oven. Baker itu orangnya yang memasak. Bakkerij itu akhiran ei itu adalah perusahaannya. Sedangkan kalau perempuan verzorgster, jadi akhiran untuk perempuan. Er untuk akhiran untuk laki-laki. Jadi di sini verzorger ya laki-laki. Jadi ini ya, oke. Lanjut sedikit ya. Zorger hield veel van de kleine Rosa. Nah, hield veel. Kita lihat di sini kalau kita tahu love. Jadi ini dari kata-kata hauvan, houden, dia berubah ya. Jadi jalan ceritanya enak kalau kita nggak tahu juga bisa lihat bahasa Inggrisnya ya. Jadi itu maksudnya Ade ya kan? Itu juga yang apa namanya saya kirimkan dan saya juga memang senang metode seperti ini supaya nggak. Ik hou van jou, mevrouw Tati. Ik hou van jullie. Van jullie saya mencintai kalian semua, kamu semua. Ik hou van jullie. Oke ya. Satu lagi sedikit lagi ya, masih ada 5 menit lagi. En zorgde voor haar op alle mogelijke manieren. Zorgde dari kata zorgen memelihara. Karena ini terjadi pada yang lalu, jadi dia dapat zorgde. Dia termasuk zorgde ya, dia termasuk tidak di hot ketchup, jadi dia mendapat DE. Kalau yang dapat hot ketchup dia mendapat TE, dia tidak berubah ya. Jadi kita bisa main-main dengan ini. Manieren. Er kwamen veel bezoekers naar Rosa. Kwamen dari kata kerja. Manieren. Er kwamen. Ya, kwamen, ini kwamen. Di sini menunjukkan di kebun binatang itu ya. Jadi adalah kata keterangan dipakai sementara untuk pokok kalimat. Jadi di kebun binatang itu karena ini menceritakan sesuatu yang kita ketahui, yaitu menceritakan tentang pokok kalimatnya adalah kebun binatang. Kwamen Kwamen veel bezoekers. Ya, kwamen itu kalau ada yang tahu dari kata kerja apa? Komen. Ya, ini termasuk yang berubah tadi yang saya terangkan. Jadi ini kwamen veel bezoekers ya. Ini di bezoekers ini adalah jamaknya. Jadi jamak itu besuk. Ya, melihat ya. Kalau di Indonesia pasti ada kan yang mau besuk, berarti masih menjenguk orang. Kalau Masih. ke rumah sakit. Ya, besuk. Itu menjenguk, melihat ya bezoekers. Jadi ini banyak berarti ya. Oke, jadi kalau di Indonesia besuk itu adalah kata dari bahasa Belanda. Veel bezoekers naar Rosa toe. En die keken. Keken, kita lihat sebentar ya. Ini cake, tuh ya saya. En die keken, kira-kira apa tuh? Lihat aja di atasnya ada bahasa Inggris. Melihat. Ya, dalam bahasa lampau. Ya, jadi ini ya Ade apa namanya penjelasannya dari yang tadi ditanyakan sebetulnya sudah ini yang masuk dengan soft ketchup tadi ya, mevrouw ya? Nee. Ini berubah. Cake. Dia ada K, tapi dia berubah. Makanya kalau saya bilang seperti lopen. Irregular verb dia iya. ya, maksud irregular. Tadi lopen ya akhiran dengan P ada di huruf soft ketchup tapi tidak berlaku karena dia berubah. Jadi ya di soft ketchup itu hanya berlaku kalau hurufnya pure dari stamnya berakhiran dengan itu dan dia tidak berubah dan dia hurufnya ada di situ. Jadi ada 3 cara mencari kata kerja. 1, dia kalau berubah itu harus belajar sendiri karena itu tidak ada teorinya, ya. Jadi harus dihafalkan. Harus dihafalkan ya. Ya, seperti misal lopen, liep, gelopen, eten, gegeten, drinken, gedronken, zwem, som, gezwommen. Ya, kayak itu. Ya. Itu saya nggak bisa bantu. Itu harus apa namanya dihafalkan. Kalau tidak, kalau kita membaca teks tidak tahu cari. Met grote ogen. Tunggu. Dan nomor 1 itu yang berubah ya. Dan yang kedua itu bisa kita belajar dari soft ketchup. Kalau dia dari soft ketchup, dia mendapat akhiran TE. Ya, kalau lampaunya dan past perfectnya dia hurufnya berakhiran dengan T.
Sedangkan kalau tidak ada di soft ketchup dan dia tidak berubah, dia mendapat D, jadi akhirannya D. Nanti kita lihat di dalam pembahasan seperti ini. Nanti kita lanjutkan aja ini film ini dan kita bicarakan isinya sehingga mencakup semua apa yang kita pelajari dan juga nggak boring gitu ya. Nah, sejauh ini apakah bisa dipahami, dan saya senang kalau ada orang yang bertanya tidak jelas seperti Made Ade tadi memberikan saran. Jadi itu apa namanya supaya kita juga sama-sama paham ya. Saya tahu atau nggak tahu apa mengerti apa nggak ngerti itu jangan ditunda sampai kapanpun gitu. Sejauh ini apakah bisa dipahami Mande Sadonyo? Insya Allah. Insya Allah. Coba. Ada yang mau ditanyakan? Atau selapen Yulia ya Mande hari ini apa? Saya menyimak aja. Oh ya. Bu Tati, ini baru datang di Bandung. Oke, sedap lah, enak Bandung makan enak. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau misalnya kalau misalnya Kita sekarang stop dulu. ya kita stop dulu karena besok hari yang paling Ditunggu. Belangrijk Kedah ya ditunggu. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Belangrijk Kedah. Stemmen, oké, ja. En ik dank u allemaal dat jullie allemaal aanwezig al zijn. En tot volgende week. En kijk ook af en toe in de werkgroep latihan. Tapi saya merasa bangga juga bahwa sejauh ini yang simpelnya sudah pada bisa membuat kalimat walaupun masih malu-malu kucing, tapi sudah buat kalimat yang sangat sederhana sudah bisa. Jadi sudah bisa bercakap kalau ke Belanda. Ya, oke. Ya. Mari kita What mooi mevrouw Arini. Amoy, oke. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Radio Gebu Minang yang selalu setia telah menemani kita dalam menayangkan semua acara-acara yang dibawakan oleh Mande Minang Mancanegara, dan juga kepada mereka yang telah partisipasi malam ini, baik Mande Band yang dari jauh sengaja membuka meeting ini ya. Jadi terima kasih semuanya atas partisipasinya. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bisa ada yang nyangkut dan kedepannya kita bisa lebih aktif lagi belajar. Besok adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan alhamdulillah di Belanda pemilihan umum berjalan lancar walaupun suaranya masih belum dihitung. Tanggal 14 suara akan dihitung dan akan dikirimkan ke Indonesia. Saya Tati Aprilia Westhoff dari Belanda mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga malam ini bisa tidur dengan nyenyak. Lekker slapen en zodat morgen jullie weer gezond wakker worden en stemmen. Ja, oké, dankjewel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Tot ziens.